Baik, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menelusuri peluang bisnis di era digital. Namun di awal materi ini Bapak akan menjelaskan seperti apa dan kenapa orang hari ini lebih banyak ke sistem digital daripada menggunakan sistem yang konvensional atau manual. Itu nanti akan Bapak jelaskan melihat seberapa besar persentase penggunaan misalkan media sosial, karena kan bisnis digital itu bisa dipengaruhi kan dari sudah pasti dengan adanya media-media sosial. Di situ kita bisa mendapatkan banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan non bisnis, berhubungan dengan segala hal. Itu banyak di situ yang kita dapatkan, sehingga bisa saja itu salah satu yang melatar belakangi kenapa banyak manusia-manusia di dunia ini menggunakan media sosial tersebut, ya. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Howard Schultz, beliau adalah Chairman and CEO Starbucks. Media digital itu seperti kereta peluru, dan karena kereta peluru takkan pernah pulang ke rumah. Jadi kenapa diistilahkan dia sebagai kereta peluru? Itu karena kencang maksudnya dia punya aktivitas, dia punya proses, dia punya kegiatan itu cepat, kencang, sehingga melatih seseorang sebagai pengguna, melatih aplikasi, melatih proses, melatih marketing, segala sesuatu yang ada di dalam proses digital itu sistemnya adalah cepat, ya. Jadi tidak bisa lambat, up to date. Itulah yang dikatakan, sehingga kenapa dikatakan kereta peluru itu menurut Howard. Itu salah satu ya menurut saya, dan saya pikir itu yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa memang kalau kita berada pada sisi IT-nya yang kita lihat adalah proses yang terjadi di dalamnya itu kan tidak bisa kita lambat. Kalau kita lambat maka kita akan ketinggalan informasi, ketinggalan pasar, ketinggalan peluang, ketinggalan strategi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis digital yang kita lakukan itu pasti kita akan ketinggalan. Makanya di sini dikatakan dia adalah sebagai kereta peluru, ya. Nah, sebagai dasar tadi saya sudah katakan pengantar tadi bahwa apa yang mendasari? Yang mendasari adalah digital, itu adalah internet, ya. Menjadi tonggak kejayaan teknologi digital yang takkan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan individu maupun organisasi atau bisnis. Ya, adik-adik sendiri yang menjawab bagaimana kebutuhan Anda hari ini terkait masalah internet. Apapun yang Anda butuhkan, disuruh beli buku, Anda tidak beli buku, Anda carinya ke internet. Disuruh kerja tugas, cari di buku ini, Anda tidak cari di buku, tapi larinya ke internet. Itu contoh kecil, artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas Anda hari ini, ada sesuatu yang Anda butuhkan dan Anda tidak pahami, semuanya lari ke internet. Bapak pun kadang seperti itu, ya. Apa yang Bapak tidak pahami, ya saya selalu mencari melalui media, karena disitulah orang bertukar pikiran, disitulah orang akan mendapatkan informasi, ya. Itu salah satu dasar sehingga media ini sangat penting dalam kehidupan Anda, dan sebenarnya bukan hanya dari sisi menjalankan sebuah aktivitas bisnis digital, tetapi segala sesuatu yang saya katakan tadi. Ada tugas-tugas kuliah Anda, ada istilah-istilah yang Anda tidak pahami, Anda mau belajar autodidak, semua Anda melakukan membrowsing dengan cara mencari di internet, ya kan? Nah, ini ada data hasil survei di situs idtechniseria.com. Data terakhir itu sudah jauh ya, data terakhir bayangkan di tahun 2012. Sedangkan saya bicara evolusinya ini, apalagi sekarang, ya. Nah, internet itu lebih dari 3 jam online per hari. Pengguna internet lebih dari 3 jam online per hari. Makanya kebutuhan kita kan banyaknya ke media, ya kan? Saya harus mengatakan bahwa hari ini koran tidak terlalu laku pasarannya ke rumah untuk
dulu itu sering kita lihat ya, waktu saya dulu sekolah sering kita lihat ada yang mengantar koran ditaruh di apa namanya di terasnya atau dilempar masuk ke rumah. Tiap hari saya sering melihat seperti itu. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Kita baru bangun membuka HP, misalkan mencari Fajar online, mencari Tribun online dan sebagainya, media-media sosial, apa namanya, berita-berita yang lain ya, terutama ada juga di Babe. Itu semua bisa kita lakukan tanpa ada lagi kertas yang apa namanya, membutuhkan dan memberikan nilai yang lebih, terutama nilai lebih maksudnya di sini adalah penggunaan sampah. Ya kan? Karena bayangkan kalau tiap hari ada koran masuk, banyaknya itu sampah, dan itu informasi koran itu waktunya terbatas. Apa yang ada hari ini harus dikonsumsi. Jadi itu ibaratnya dia adalah sebuah makanan yang memiliki nilai expire-nya hanya 1 hari. Karena meskipun mungkin kita tidak baca, misalkan hari ini kita tidak baca informasi yang ada di koran, tetapi nanti besok kita baca. Lain-lain itu kita rasa kalau baca kita menganggap berita itu adalah, kalau makan sebuah makanan itu adalah makanan basi. Meskipun menurut kita baru kita baca, tetapi kita menganggap, ini koran kemarin. Kita hanya melihat tanggalnya, harinya, kemarin. Besok simpan deh, kita lagi cari yang hari ini. Itu kan nilainya sangat terbatas, waktu hidupnya dia sangat terbatas. Sehingga di sini kita kembali bahwa internet yang aktif lebih 3 jam online per hari. Lebih. Apalagi kalau mahasiswa sekarang mungkin jangan yang lain dulu, main game saja. Oh, enggak cukup kalau 3 jam, enggak cukup kalau 5 jam, tidak cukup kalau 10 jam. Harus lebih dari itu, sehingga harus begadang sampai pagi. Ya, di Indonesia berjumlah lebih dari 58 juta orang dari keseluruhan, 74,6 juta orang. Dengan pertumbuhan penggunaan dalam 5 tahun terakhir sebesar 430%. Gitu. Itu bayangkan dari tahun 2013. Waktu itu kan kita media sosial dalam hal ini beberapa macam itu kan tidak terlalu banyak. Kemudian apa namanya, Android pada saat di tahun 2013 belum terlalu orang masih menggunakan HP-HP yang lain, ya kan? Survei hasil kerjasama survei Pusat Kajian Komunikasi Puskakom UI dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJI pada awal tahun 2012 mencatat pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Bayangkan berapa persen kenaikan dari tahun 2013, yaitu 74,6% menjadi 88,1% di tahun 2005. Peningkatan yang cukup luar biasa. Belum lagi sampai tahun ini 2021, ya bisa mencapai sampai menghampiri 100% penggunaan internet. Hasil survei yang lain, 80% dari jumlah pengguna internet Indonesia menggunakan smartphone. Ya, pada saat berselancar di dunia maya, kita pakai handphone. Jarang-jarang kita pakai laptop untuk media sosial. Ya, kecuali mungkin kita sambil duduk di depan laptop mengerjakan tugas, ya kita bisa online yang lain. Perangkat kedua yang paling sering digunakan adalah laptop, disusul PC komputer, dan terakhir ada tablet. Kebanyakan orang mengakses internet dari rumah dan rata-rata waktu penggunaan 1 hingga 3 jam per hari. Itu tidak cukup bagi kalangan mahasiswa menurut saya. Belum tugasnya, belum gamesnya. Lebih banyak gamesnya daripada tugasnya. Ya kan? Ya. Alasan penggunaan internet 87,4% menggunakan media sosial. Itu Anda buka HP, apakah buka materi atau tidak? Tidak, buka media sosial. Facebook, Instagram, WA, ya. Itu 87,4%, sehingga dia tinggi. Searching atau browsing hanya 68,7%. Instant messaging 59%. Mencari berita-berita 59% dan seterusnya. Video, imaging. Tapi ini sebenarnya kalau tahun ini kita mau survei video lebih tinggi nih. Tinggi nih penggunaannya nih, video. Email yang jual beli online 11,0%. Dengan biasanya kalau kita media online kan memang ada info-info yang muncul biasa di Facebook dan beberapa media sosial yang lain. Tetapi kalau kita mau serius untuk membuka, ya kadang kita nanti butuh biasanya kan. Mau beli begini deh, baru biasa dibuka-buka. Tidak, coba deh kalau kita buka handphone, apakah langsung Anda buka itu Anda punya
Lazada, Tokopedia dan lain, tidak kan? Pasti Anda buka, ini dulu pacarku ini, ada yang masuk hari ini atau tidak? Ayo, ya kan? Game online, ini game online meningkat sebenarnya. Forum komunikasi online, ya. Jadi media sosial 87,4%. Transformasi digital mengacu pada perubahan yang terkait dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek masyarakat. Ya, saya percepat saja, ini ada yang penting juga saya jelaskan. Ciri-ciri ekonomi digital menurut Don Topscott, seorang pakar strategi bisnis asal Kanada, secara umum dapat di-acknowledge sebagai ilmu pengetahuan. Memberikan rangsangan kepada pengguna, user, admin, ya, pembeli, penjual, memberikan pengetahuan terpenting yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Ya, gitu. Yang kedua adalah digitization, pendingin art, ya. Nah, merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digital. Dapat dipresentasikan ke dalam format berkumpulan bit sehingga dapat dengan mudah disimpan. Itu namanya digital ya, menggunakan virtual. Saya kira Anda bisa paham itu, tentang prinsip kerja molekul, internet working, dissemination, convergence, dan seterusnya. Ya, ini saya kira masih banyak sekali materi ini yang Bapak perlu sampaikan. Namun kalau ada yang tidak dipahami, ya, bisa Anda tanyakan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda.